pemerintah mengusulkan biaya rata-rata besaran BPIH tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi sebesar Rp54.924.000. Dolar SAR-nya jauh lebih tinggi dibanding tahun lalu, tapi turun 1 juta, ini top. Tapi kami melihat cara menjanjikan ini nggak ada perubahan, masih tetap dengan Dirjen PHU. Cara menyajikannya, polanya masih sama. Kami belum melihat semangat Kementerian Haji, belum. Saya menginginkan ada asas keadilan. Maka untuk penentuan komponen biaya penerbangan berdasarkan embarkasi tadi, saya meminta nih kepada Kementerian Haji, saya nantangin Kementerian Haji dan Umroh, berani tidak biaya embarkasi tadi jangan untuk BP-nya, jangan dibebankan kepada para jamaah nih, supaya para jamaah bayarnya sama nih dari Aceh sampai dengan Papua, biayanya sama, selisihnya ditanggung oleh nilai manfaat. A. Pemerintah mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam menentukan komponen BPIH, sehingga penyelenggaraan ibadah haji dapat terlaksana dengan baik dengan biaya yang wajar. B. Komponen biaya penerbangan haji disusun per embarkasi dengan memperhatikan jarak dari masing-masing embarkasi ke Arab Saudi. C. Asumsi dasar. Dalam menyusun rancangan besar BPIH, kami menggunakan asumsi dasar sebagai berikut. Pertama, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada beberapa waktu terakhir cukup fluktuatif. Oleh karenanya, pada usulan BPIH tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi ini, kami mengusulkan menggunakan asumsi nilai tukar atau kurs dolar Amerika Serikat terhadap rupiah adalah sebesar Rp16.500 per US dollar. Mengacu pada asumsi dasar nilai tukar APBN tahun anggaran 2026, sedangkan asumsi kurs SAR terhadap rupiah sebesar Rp4.400 per SAR. Kedua, jumlah kuota sebanyak 221.000 terdiri dari haji reguler sebanyak 203.320 kuota. Reguler murni terdiri dari 201.585.000, PHD 1.050, pembimbing KBIHU 685, haji khusus 17.680.000, total 221.000. Ketiga, jumlah terbang haji reguler sebanyak 525 kloter. Kami mengusulkan besaran living cost biaya hidup untuk tahun 1447 sama dengan tahun 1446 atau 2025, yaitu sebesar 750 SAR. Pembayaran akan dilakukan dalam bentuk SAR dengan pertimbangan untuk melindungi jamaah haji dari fluktuasi besar dalam nilai tukar yang diterapkan oleh perusahaan penukaran uang. E. Anggaran BPIH tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi dikelompokkan pada dua komponen, yaitu komponen yang dibebankan langsung kepada jamaah haji disebut dengan biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH, dan komponen yang dibebankan kepada dana nilai manfaat atau optimalisasi. F. Komponen BPIH. Untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji, pemerintah menetapkan kebijakan untuk menyeimbangkan antara besaran beban jamaah dengan keberlangsungan nilai manfaat BPIH di masa mendatang. Pembebanan BPIH harus tetap menjaga prinsip istitoah dan likuiditas keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji pada tahun-tahun yang mendatang. Untuk tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah sebesar
Rp88.409.365.45 dengan komposisi BP sebesar 54.924.000 atau setara dengan 62% dari nilai total. Nilai manfaat optimalisasi sebesar Rp34.365.365,45 atau 38%. Singkatnya, nilai yang kami ajukan terkait dengan BPIH turun sebesar 1 juta dibandingkan tahun yang lalu. Komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah haji dengan menggunakan asumsi dasar di atas, pemerintah mengusulkan biaya rata-rata besaran BP tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi sebesar Rp54.924.000. Terdiri dari biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi pulang pergi sebesar Rp33.100.000. Kedua, akomodasi Mekah Rp14.652.000. Ketiga, akomodasi Madinah Rp3.872.000. Living cost sebesar Rp3.300.000. Total sebesar Rp54.924.000. Komponen yang dibebankan kepada dana nilai manfaat atau optimalisasi, pemerintah mengusulkan anggaran biaya penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 1447 Hijriah atau 2006 Masehi yang bersumber dari dana nilai manfaat untuk jemaah haji reguler sebesar Rp33.485.365,45. Terdiri dari penerbangan, alokasinya kosong di sini, pelayanan akomodasi 5.517.000 sekian, pelayanan konsumsi 6 juta sekian, pelayanan transportasi 3 juta sekian, pelayanan di Arafah, Musdalifah dan Mina 15 juta sekian, pelindungan 846.000 sekian, pelayanan di embarkasi atau dembarkasi 89.000 sekian, dokumen perjalanan 214.000 sekian, perlengkapan jamaah haji 30.302 sekian, biaya hidup tidak dicantumkan di sini, tidak ada. Pembinaan jemaah haji di tanah air dan di Arab Saudi 782.563, pelayanan umum di dalam negeri dan di Arab Saudi 517.000 sekian, pengelolaan BPIH 96.000 sekian, sehingga total seperti disebutkan di atas Rp33.485.365. Komposisi pembebanan BPIH tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi adalah sebagai berikut. BP sebesar Rp54.924.000 atau sebesar 62%. Nilai manfaat Rp33.485.365.45 atau setara dengan 38%. Sehingga BPIH yang kami ajukan kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi 8 adalah Rp88.409.365,45 atau bila dibandingkan dengan tahun lalu turun sebesar Rp1 juta. Usulan BPIH haji khusus
Pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi yang bersumber dari dana nilai manfaat, dana setoran awal dan setoran lunas jamaah haji khusus sebesar 7.229.419.000 rupiah, terdiri dari 1. Pelindungan sebesar 530.400.000 rupiah. Dokumen perjalanan 658.213.000 rupiah. Pembinaan jamaah haji di tanah air 477.360.000 rupiah. Pelayanan umum 5.536.446.000 rupiah. Pengelolaan BPIH 27 juta. Sehingga BPIH khusus sebesar 7.229.419.000 rupiah. Pimpinan yang saya hormati serta anggota yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rencana isu-isu aktual yang ingin kami bahas pada kesempatan ini adalah salah satunya rencana embarkasi Yogyakarta. Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kenyamanan penyelenggaraan ibadah haji, Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen untuk memperluas akses layanan haji di berbagai daerah. Salah satu langkah strategis yang saat ini sedang kita realisasikan adalah penambahan embarkasi haji baru di daerah istimewa Yogyakarta. Penambahan embarkasi haji Yogyakarta ini merupakan wujud nyata dari semangat desentralisasi pelayanan haji sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya yang selama ini harus berangkat melalui embarkasi lain, yaitu Solo. Dengan adanya embarkasi ini, waktu tempuh dan beban perjalanan jamaah dapat berkurang secara signifikan, sehingga mereka dapat berangkat dengan lebih nyaman dan khusyuk. Saat ini masih dilakukan pembahasan mengenai regulasi dan mekanisme akomodasi jemaah haji menggunakan hotel di sekitar Bandara Kulon Progo bekerja sama dengan pemerintah daerah DIY, otoritas penerbangan, serta seluruh pemangku kepentingan terkait dan dukungan dari Komisi 8 DPR RI agar rencana ini dapat direalisasikan pada operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Kedua, progres penyiapan penyelenggaraan haji. Saat ini Kementerian Haji dan Umroh tengah mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, baik di dalam negeri dan di luar negeri. Untuk persiapan penyelenggaraan di dalam negeri, kami tengah melaksanakan verifikasi jamaah berhak lunas atau BPIH tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Hal ini dilakukan dengan menginformasikan kepada jamaah yang akan berangkat haji tahun ini di seluruh provinsi untuk segera mempersiapkan pelunasan pemeriksaan istitoah kesehatan dan dokumen perjalanan haji. B. Seleksi penyediaan transportasi udara dengan mengundang seluruh maskapai penerbangan dari Indonesia dan Arab Saudi untuk mengikuti proses seleksi. Saat ini proses tengah melakukan verifikasi dokumen, administrasi, dan teknis penyediaan. Diharapkan kami dapat segera menegosiasikan harga setelah mendapatkan pagu biaya transportasi udara. C. Persiapan rekrutmen petugas penyelenggaraan ibadah haji atau PPIH, baik PPIH Kloter dan Arab Saudi. Hasil rekrutmen akan kami berikan pelatihan selama 30 hari kurang lebih dengan pengayaan materi kebijakan, teknis, problem solving, bahasa Arab
dasar, bahasa Inggris dasar, maupun fikih dasar haji, agar setiap petugas dapat memiliki kemampuan teknis dan komunikasi dengan para penyedia di Arab Saudi. Selain itu juga akan diberikan penguatan fisik dan kedisiplinan kepada petugas agar dapat memberikan pelayanan maksimal kepada jamaah haji Indonesia. D. Persiapan pelunasan kepada jamaah haji khusus dengan berkoordinasi dengan para penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK berupa verifikasi jemaah haji khusus berhak lunas dan penyiapan PIHK yang memiliki otoritas menginput jemaah haji ke dalam platform nusuk Arab Saudi. Untuk penyediaan di Arab Saudi, kami telah menyelesaikan seleksi penyediaan layanan umum dan masyair, dan akan dilanjutkan dengan penyediaan akomodasi, konsumsi, dan transportasi. Direncanakan tim penyedia akan segera berangkat ke Arab Saudi pada awal bulan November 2026. Penutup, demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan dalam rapat kerja dalam rangka pembicaraan pendahuluan usulan biaya BPIH tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penyelenggaraan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang terhormat, yang telah mendukung penuh kinerja Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, meridhoi ikhtiar kita semua dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada jamaah haji Indonesia. Demikian selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepintas mendengarkan penjelasan Pak Menteri, turun 1 juta. Wah, ini luar biasa. Turun 1 juta tapi dolarnya naik. Masih bisa diturunkan. Ini prestasi luar biasa ini. Dolar SAR-nya jauh lebih tinggi dibanding tahun lalu, tapi turun 1 juta. Ini top. Tapi kami melihat cara menjanjikan ini nggak ada perubahan. Masih tetap dengan Dirjen PHU. Cara menyajikannya, polanya masih sama. Kami belum melihat semangat Kementerian Haji, belum. Kami nggak tahu itu menyelesaikan persoalan nusuk, kita nggak tahu. Sementara yang disebutkan di sini melaksanakan verifikasi jamaah berhak, kita nggak tahu nih yang mana yang diverifikasi, berdasarkan kuota daftar tunggu atau berdasarkan kuota besaran jumlah umat muslim per provinsi. Yang mana sekarang nih yang diverifikasi ini? Kemudian seleksi penyediaan transportasi udara dengan mengundang seluruh. Saya kira iya, tapi kami sebetulnya tidak ingin berbicara dengan penerbangan kalau sudah selesai harganya. Kalau Kementerian Haji sudah bisa negosiasi turun, ya kami tidak usah ikut. Kecuali penerbangannya ngotot seperti itu, ya kita undang semua, Pertamina kita undang, apa semua kita undang supaya bisa turun. Tapi kalau sudah turun, ya sudah besok kita ketok. Kalau sudah turun, tapi kan ini turunnya baru 1 juta, Pak Wakil Menteri. Ini belum masuk angka-angka bancakan. Kalau kita masukkan angka bancakan harus turun 5 triliun dari 17 triliun. Jadi kalau bancakan 5 triliun ditambah 1 triliun berarti 6 triliun harus turun. Kalau semangatnya Kementerian Haji. Kalau begini semangatnya masih Dirjen PHU. Belum ada yang berubah di sini. Karena itu kita ingin mendalami, umpamanya layanan kita itu sebetulnya kelasnya kelas apa, paket yang kita ambil. Kita nggak tahu nih sebetulnya nih. Jangan-jangan paket C- nih. Kenapa sebutkan paket C-?
dolarnya naik, SAR-nya naik, tapi turun 1 juta, itu 1 triliun namanya itu turunnya Pak. Masih bisa. Terus yang diambil ini kita nggak paham nih, berarti kelasnya pakai C minus mungkin. Nah, ini penjelasan-penjelasan seperti ini penting dilakukan di Panja supaya kita memahami apa yang kita laksanakan perhajian di tahun 2026 ini. Tentu sebagai kementerian baru harus punya terobosan yang baru dibanding Dirjen PHU yang lalu, karena kita sudah mengkritisi masa Dirjen yang lalu. Satu, mengenai pelayanan amburadul, yang kedua harga-harga naik dan dianggap banyak bancakan. Dua-dua ini harus terjawab di Kementerian Haji. Kalau tidak, ya artinya sama saja. Berarti berpotensi akan ada bancakan lagi nih. Karena itu, pemikiran yang seperti ini saya yakin para anggota juga sama dengan saya sampaikan. Tapi ada baiknya kita dengarkan dulu nih bagaimana pikiran dari para anggota, sehingga kita besok akan melanjutkan untuk rapat panja. Di rapat panja itu dasarnya seperti apa yang akan kita sepakati hari ini. Umpamanya ini nanti yang poin pertama ini, verifikasi jamaah itu sebetulnya dasarnya yang mana? Kalau dasarnya kembali lagi seperti itu, seperti masa lalu, sama saja. Nah, dan itu harus kita putuskan. Kami tidak dalam posisi memilih, tapi akan kami sampaikan resiko dan pertanggungjawabannya apa. Kalau itu pilihannya, oke, kita ketok bahwa usulan Kementerian Haji berdasarkan jumlah daftar tunggu yang dibagi kuotanya. Karena itu kami persilakan para anggota untuk menyampaikan pandangan dan pendapat, termasuk isu-isu aktual terkait penyelenggaraan ibadah haji, apa saja yang akan kita antisipasi persoalan yang bakal muncul berdasarkan sejarah 2025, 2024, 2023 yang lalu. Kita mulai dari perpraksi ya, perpraksi dulu, nanti kalau ada tambahan baru ditambah lagi pendapatnya. Kami persilakan praksi PDIP. Siapa? Ya. Bu Seli. Makasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Menteri dan Pak Wamen beserta jajaran dari Kementerian Haji dan Umroh. Saya mengapresiasi apa yang disampaikan Pak Menteri dan jajaran Pak Wamen. Jujur saya agak speechless ya dengan apa yang disampaikan Pak Menteri maupun Pak Wamen. Mengapresiasi ya, karena ada penurunan biaya 1 juta dari angka BPIH sebesar yang tadinya 89 juta 400 menjadi 88 juta 400. Kalau dari pemaparan Pak Menteri dan Pak Wamen di hari terakhir kita melakukan rapat kerja bersama Komisi 8 sempat menyampaikan bahwa sudah ada kesepakatan ada pengurangan di angka 200 real untuk masyair. Maka logikanya kalau angka SAR-nya saja 4.400 dikali 200 real berarti 800.000 lebih. Itu baru dari masyair. Kemudian asumsi, bukan asumsi, tetapi statement dari Pak Wamen dan Kementerian Haji yang disampaikan berulang kali melalui media bahwa terindikasi adanya penyelenggaraan ibadah haji yang merugikan para jamaah dari penyelenggaraan
pelayanan ibadah haji, terutama dari pelayanan selama di Armusna di Mekah dan Madinah, sehingga merugikan sekitar 5 triliun, seharusnya penyampaian dari Kementerian Haji kepada kita harusnya kurang dari 1 juta. Maka untuk itu, saya tidak akan berbelit-belit pimpinan. Kita sepakati saja, besok saat kita rapat, Pak Wamen harus bisa memimpin panja dari pemerintahan, agar apa yang menjadi temuan pada saat rapat dengan BPKP atau mungkin dari BPK atau mungkin dari ECW tersebut bisa menjadi instrumen pembahasan kami dengan Kementerian Haji, agar anggaran itu bisa mengurangi untuk pembiayaan perjalanan ibadah haji para jamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ternyata dari angka 1 juta tadi, ternyata 200 real tersebut belum menjadi komponen pengurangan, saya sangat meyakini sebetulnya ini masih bisa kurang di angka 1.200.000. Artinya komponen-komponen pengurangan ini masih sangat memungkinkan. Kemudian yang menjadi hal yang menggelitik buat saya, sama seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua, sebetulnya yang menjadi kesepakatan antara panja pemerintah dan panja Komisi 8 atau DPR RI, kesepakatan kita ini penentuan untuk jamaah kita ini menggunakan asumsinya apakah berdasarkan jamaah masa tunggu, apakah jumlah penduduk muslim. Kenapa saya memastikan untuk itu semua? Karena nanti ada kaitannya dengan penentuan jumlah biaya per embarkasi. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, terutama dari Kementerian Haji dan Umroh, setiap kita melakukan sosialisasi kepres di beberapa embarkasi, para jamaah menanyakan, Bu, kenapa Aceh lebih murah? Bu, kenapa Jawa Barat lebih mahal? Bu, kenapa Banjarmasin lebih mahal? Padahal kami menunggunya lama. Kalau kita menginginkan asas keadilan, seharusnya semua jamaah ini kan membayarnya sama, tidak harus ada perbedaan. Maka hari ini dengan adanya Kementerian dan Haji dan Umroh, saya menginginkan ada asas keadilan. Maka untuk penentuan komponen biaya penerbangan berdasarkan embarkasi tadi, saya meminta nih kepada Kementerian Haji, saya nantangin Kementerian Haji dan Umroh, berani tidak biaya embarkasi tadi jangan untuk BP-nya, jangan dibebankan kepada para jamaah nih, supaya para jamaah bayarnya sama nih dari Aceh sampai dengan Papua, biayanya sama, selisihnya ditanggung oleh nilai manfaat, karena mereka nunggunya juga lama. Kan ada selisih aftur nih, selisih aftur itu ditentukannya oleh nilai manfaat saja, jangan dibebankan kepada para jamaah. Karena bagaimanapun juga harus dicari solusi-solusi yang memang jamaahnya tidak boleh dibebani lagi. Selama ini menjadi PR yang selalu disembunyikan oleh Kementerian Agama dengan alasan kita menentukan pada saat rapat panja itu dengan average, rata-rata. Rata-rata itulah yang akhirnya disembunyikan oleh Kementerian Agama dari Aceh sampai dengan Papua, yang mereka tidak pernah terbuka dengan anggota DPR RI-nya. Dengan adanya Kementerian Haji dan Umroh, saya minta nih, seperti yang disampaikan oleh Pak Marwan tadi, pada saat penentuan tadi, ada nih jamaah dari Jawa Barat, pada saat kita akan membagi rata, Jawa Barat hilang nih jamaahnya 9.000 orang, tetapi Jawa Timur nambah. Resikonya biayanya menjadi nambah nih,
buat Jawa Timur. Apakah penambahan ini akan dibebankan juga kepada jamaahnya? Nah, penghitungan seperti ini harus juga kita bahas di dalam penentuan BPIH sehari ini. Nah, maksud saya, Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan dan saya hormati, jangan sampai penentuan BPIH pada saat periode Kementerian Haji dan Umroh ada sesuatu yang kita tutup-tutupin. Bapak-bapak bilang bahwa ada kerugian negara, tetapi kerugian negara yang seperti apa? Tapi bapak-bapak tidak terbuka dengan kami. Kalau memang ada kerugian 5 triliun, maka saya sepakat dengan Pak Ketua. Kita buka dulu nih yang terima 5 triliunnya di mana? Kita kurangi dulu sehingga sebetulnya pengurangannya itu bukan 1 juta, tetapi sudah sekian juta rupiah. 24 juta ya? Oke, sudah turun 24 juta. Kalau sudah turun 24 juta, gitu kan? Karena pengurangan tadi sebetulnya udah selesai nih, gitu kan? Tapi kan nggak mungkin seperti itu juga. Sebetulnya kan ada juga nih yang inefisiensi, misalnya, mohon maaf Pak Menteri, kayak kaitannya manasik haji di tiap kecamatan, apakah ini masih efisien dilakukan pada saat hari menjelang pemberangkatan? Itu anggarannya bukan anggaran kecil loh, anggaran besar. Perlu kita lakukan itu, upaya-upaya seperti itu. Kalau memang bisa diefisiensikan, ya sudah kita lakukan efisiensi. Nah, hal-hal yang seperti ini menurut saya akan kita bahas pada saat melakukan panja. Saya tidak akan mengkritisi yang lain-lain pimpinan, tetapi pada dasarnya saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Ketua, bahwa masih banyak hal yang harus diungkapkan secara terang benderang oleh Kementerian Agama kepada kami supaya tidak ada dusta di antara kita. Itu saja, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.